Halo Nexus. Halo, selamat datang kembali, Bapak. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ada berita penting apa hari ini? Ada 5 berita penting hari ini, Bapak. Yang paling mendesak adalah proyeksi pelebaran defisit dana JKN tahun ini, disusul laporan global bahwa beban TBC nasional masih tertinggi kedua di dunia. Selain itu ada lonjakan DBD di 12 provinsi akibat anomali cuaca, kenaikan kasus campak di beberapa provinsi, serta sorotan soal kekurangan dan timpangnya distribusi dokter umum. Detailnya sudah ada di layar, Bapak. Analisa lebih dalam untuk berita defisit jaminan kesehatan. Defisit dana JKN tahun ini didorong 3 faktor utama, yakni klaim penyakit katastropik yang naik sekitar 18%, iuran yang stagnan, dan utilisasi layanan yang meningkat pasca screening nasional. Jika tidak ditangani dalam 6 bulan, pembayaran klaim rumah sakit berisiko tertunda hingga 60 hari, mengancam likuiditas rumah sakit daerah dan mutu layanan pasien. Ada 3 opsi kebijakan yang bisa dipertimbangkan, Bapak. Detailnya sudah ada di layar, Bapak. Oke Nexus, mari pindah ke topik yang lain. Baik, Bapak. Topik apa yang ingin kita bahas selanjutnya? Bagaimana status kinerja program kita bulan ini? Secara umum kinerja bulan ini cukup solid, Bapak, meski ada beberapa titik tekanan. Kepesertaan JKN naik ke 98,2%, dan cek kesehatan gratis sudah menjangkau 34,1 juta orang. Namun rasio klaim JKN sudah 108%, artinya klaim melebihi penerimaan iuran, dan rasio dokter masih stagnan di titik 0,72 per 1000 penduduk. Dari 5 program strategis, eliminasi TBC berisiko dan pemerataan dokter spesialis tertunda, sementara risiko terbesar tetap defisit pembiayaan JKN dan kekurangan dokter. Detailnya sudah ada di layar, Bapak. Analisa untuk wilayah pengobatan TBC. Cakupan pengobatan TBC nasional 74%, naik 3 poin, namun masih di bawah target 90%. Gap terbesar ada di penemuan kasus. Dari estimasi 100% kasus, baru 78% yang ternotifikasi, itu gap 22 poin. Papua dan Maluku menjadi wilayah dengan cakupan terendah, 54 dan 58%, dan screening komunitas baru menyumbang 15% dari penemuan kasus, jadi peluang akselerasi terbesar ada di sana. Detailnya sudah ada di layar, Bapak. Detailkan untuk wilayah Papua. Di wilayah Papua, cakupan pengobatan bervariasi antar provinsi. Papua Pegunungan paling rendah, 46%, karena akses geografis sulit dan kekurangan tenaga kesehatan. Papua Tengah 52% dan Papua Selatan 55% juga tertinggal, sementara Papua Barat Daya relatif lebih baik di 61%. Rekomendasinya adalah tim screening mobile dan penguatan kader komunitas, khususnya di Papua Pegunungan. Detailnya sudah ada di layar, Bapak. Oke, terima kasih Nexus. Sama-sama, Bapak. Siap membantu kapan saja.